Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anida Zahra Aprilia dari Universitas UNSI, Prodi Akuntansi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang uji multikolonialitas dan uji heteroskedastisitas pada SPSS statistik. Nah, ini adalah uji-uji SPSS untuk data primer. Kemudian ada uji asumsi klasiknya yang kita akan pelajari adalah uji multikolonialitas dan uji heteroskedastisitas. Menurut Ghazali, uji multikolonialitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Metode regresi yang baik merupakan seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Salah satu cara untuk mendeteksi ada tidaknya multikolonialitas dalam model regresi dapat dilihat range dan lawannya variance inflation factor atau VIF. Untuk uji asumsi klasiknya, uji multikolonialitas dilakukan dengan nilai tolerance dengan melihat nilai tolerance value dan variance inflation factor atau VIF pada tabel koefisien. Nah, kriteria hasil pengujiannya itu apabila tolerance value-nya lebih kecil dari 0,1 atau VIF-nya lebih besar dari 10, maka terjadi multikolonialitas. Namun, apabila tolerance value-nya lebih besar dari 0,1 atau VIF-nya lebih kecil dari 10, maka tidak terjadi multikolonialitas. Sekarang kita coba cek di SPSS. Nah, ini saya udah masukin datanya. Sekarang langsung aja kita uji. Pertama kita klik analyze, terus kita ke regression, lalu kita linear. Nah, untuk yang dependent ini kita masukin yang prestasi praktikum. Nah, untuk yang independen ini kita masukin yang kemandirian belajar sama motivasi berprestasi. Nah, terus kita lihat di statistiknya. Nah, kita pilih yang collinearity diagnostic sama covariance matrix. Lalu continue. Nah, untuk plot sama save-nya kita diemin dulu, dikosongin dulu. Lalu oke. Nah, ini untuk outputnya kita langsung fokus ke koefisien aja. Nah, kita lihat nih yang di sini yang collinearity statistik yang tolerance-nya kemandirian belajar itu 0,789 dan motivasi berprestasi itu 0,789. Nah, 0,789 ini lebih besar dari 0,1 yang berarti tidak terjadi multikolonialitas. Nah, untuk VIF-nya itu kan 1,268 ya dua-duanya. Nah, itu juga berarti kurang dari 10. Jadi, kesimpulannya adalah tidak terjadi multikolonialitas. Nah, selanjutnya ini ada uji heteroskedastisitas. Menurut Ghazali, uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, untuk uji heteroskedastisitas itu ada yang dengan menggunakan grafik plot, yaitu Z-pred dan S-resid. Pada umumnya, model regresi yang baik yaitu model regresi yang terbebas dari masalah heteroskedastisitas. Untuk menguji asumsi heteroskedastisitas dapat menggunakan grafik scatter plot. Grafik scatter plot melihat antara nilai prediksi variabel dependen yaitu Z-pred dengan residualnya S-resid. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatter plot antara S-resid dan Z-pred yang telah diprediksi. Nah, adapun cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah melihat grafik scatter plot. Dari analisisnya,
itu jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur atau bergelombang melebar kemudian menyempit, maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Namun, jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, sekarang kita coba di SPSS-nya. Nah, ini kita langsung uji aja. Kita klik Analyze, Regression, Linear. Nah, itu semuanya masih sama kayak tadi, tapi kita buka plotnya. Nah, di plotnya ini, yang S-resid ini, itu kita masukin ke Y. Kemudian yang Z-pred, kita masukin ke X. Terus kita klik Continue, lalu OK. Nah, ini untuk output dari scatter plotnya. Nah, ini kan titik-titiknya menyebar, ada yang di atas 0 dan ada yang di bawah 0. Berarti tidak ada pola yang jelas, maka tidak terjadi heteroskedastisitas seperti yang dijelaskan sebelumnya. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Untuk uji heteroskedastisitas dengan uji Glatzer. Uji Glatzer yaitu meregresi nilai absolut residual terhadap variabel independensi. Jika variabel independensi signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi dari terjadi heteroskedastisitas. Hasil tampilan output SPSS dengan jelas menggunakan bahwa tidak ada satupun variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen nilai absolut UT. Hal ini terjadi dari probabilitas signifikasinya di atas tingkat kepercayaan 5%. Jadi dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas. Nah, kita buka SPSS-nya. Ini sebelumnya kita compute dulu datanya. Pertama klik transform, terus compute variabel. Nah, di target variabelnya ini kita ketik ABS underscore res 1. Nah, di function groupnya kita pilih yang all, terus di function and special variablesnya kita pilih yang ABS. Terus ini klik yang tanda panah ke atas, terus tanda tanyanya kita hapus. Nah, kita masukin yang ini unstandardized. Nah, udah kayak gini, kita oke. Nah, tuh hasilnya udah ada ya. ABS res 1. Nah, selanjutnya kita langsung uji aja. Sama klik analyze. Terus kita klik yang regression lalu linear. Nah, ini yang dependennya kita masukin yang ABS res 1 ya. Kan tadi sebelumnya yang ini ya, yang prestasi praktikum. Ini kita ganti jadi ABS res 1, terus kita klik OK. Nah, ini outputnya. Kita langsung fokus ke koefisiennya aja. Nah, kita lihat di signifikasinya itu yang kemandirian belajar itu kan 0,127. Nah, 0,127 itu kan lebih besar dari 0,05 dan motivasi belajarnya juga kan 0,20. Dia lebih besar dari 0,05. Jadi keduanya itu tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, selanjutnya masuk ke uji heteroskedastisitas dengan uji PAK. Menurut Ghazali, uji PAK mengemukakan metode bahwa varians
S pangkat 2 merupakan fungsi dari variabel-variabel independen. Apabila koefisien parameter beta dari persamaan regresi tersebut signifikan secara statistik, hal ini menunjukkan bahwa dari persamaan regresi tersebut signifikan secara statistik. Hal ini menunjukkan bahwa dalam data model empiris yang diestimasi dapat heteroskedastisitas dan sebaliknya jika parameter beta tidak signifikan secara statistik, maka asumsi homoskedastisitas pada data model tersebut tidak dapat ditolak. Nah, ini kriteria uji Park menurut Ghazali, yaitu jika nilai probabilitasnya lebih besar dari 5% atau 0,05, maka dikatakan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Nah, jika nilai probabilitasnya kurang dari 5% atau 0,05, maka dikatakan terjadi gejala heteroskedastisitas. Nah, sekarang kita buka SPSS-nya. Kita lihat di variabel V-nya. Ini dipastiin semua type-nya itu numerik ya. Terus pada ini yang measure rest 2-nya ini dia ganti jadi scale. Terus yang ln rest-nya juga diganti jadi scale. Nah, sekarang kita buka data view lagi. Nah, sekarang kita pertama transform, terus compute variable. Nah, target variabelnya ini kita hapus, diganti jadi res underscore 2. Functionnya all, terus function n-nya itu dia ln. ln. Nah, dihapus. Tanda tanyanya masukin yang unstandardized-nya. Terus kita kasih tanda bintang itu artinya dikali. Terus kita masukin unstandardized lagi. Oke. Itu outputnya, terus kita balik lagi. Sekarang complete lagi, transform, compute variable, ini diganti. Kita tulis ln underscore rest 2. Nah, terus kita hapus. Nah, sekarang kita uji datanya. Kita klik analyze, terus regression, terus linear, terus dependentnya kita ganti jadi ln rest 2.
Oke. Nah, di outputnya ini kita lihat di sini, lihat di signifikannya yang kemandirian belajar itu 0,620 dan motivasi berprestasinya 0,817. Nah, jadi dari keduanya ini itu nilainya lebih besar daripada 0,05, yang artinya di sini tidak terjadi gejala heteroskedastisitas ya. Jadi yang 0,620 sama 0,817 itu kan lebih besar dari 5%. Jadi tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Nah, itu saja yang bisa saya jelaskan untuk bab kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.